Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara kita semua. Perkenalkan, kami dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, mata kuliah Kesuburan Tanah dan Pemupukan dengan dosen pengampu Ibu Siti Wulandari SPMSI. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami jenis tanah oksisol. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Sofian, nomor induk mahasiswa 2021 14 018. Nama saya Aldi Mensajentia Pratama, nomor induk mahasiswa 2021 14 006. Baik, nama saya Putra Maya Saragi, nomor induk mahasiswa 2021 020. Baik, nama saya Muhammad Imron Hidayat dengan nomor induk 20 21 14 016. Nama saya Andrew Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 2021 14 029. Saya dari Sekolah Pembangunan dengan nomor induk mahasiswa 20 21 14 033. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil tugas tanah oksisol. Baik, adapun tanah oksisol merupakan tanah tua yang telah mengalami pelapukan tingkat tinggi sehingga mineralnya mudah lapuk dan tinggal sedikit. Adapun karakteristik ciri-ciri tanah oksisol yaitu satu, memiliki solum yang sangat dangkal. Yang kedua, ketebalan hanya kurang dari 1 meter saja. Yang ketiga, warna merah hingga warna kuning. Yang keempat, memiliki tekstur halus seperti tanah liat. Selanjutnya ialah fisik tanah oksisol. Tekstur oksisol sedang hingga halus. Memiliki kandungan debu yang sangat rendah. Rasio antara debu terdapat lempung atau liat pada suatu sampel tanah berada di bawah 0,15. Bulk density rendah. Kemampuan menahan airnya rendah jika dibandingkan dengan tanah yang lain. Dan adapun kimia tanah oksisol, Kb rendah, kandungan Fe, Al dan sioksida tinggi, dan KTK rendah di bawah 16 ME atau 100 G. Memiliki reaksi tanah yang sangat asam. Kemudian ke proses pembentukan tanah oksisol. Nah, proses pembentukan pada tanah oksisol ini merupakan proses desilikasi dan konsentrasi besi bebas dan kadang-kadang gipsit. Hal ini kemudian mempengaruhi jenis mineral mudah lapuk yang di dalamnya termasuk mineral liat. Selanjutnya saya akan menyebutkan teknik pengolahan jenis tanah oksisol. Yang pertama, dengan menambahkan bahan organik baik yang segar maupun yang sudah dikomposkan. Kemudian yang kedua, jika tanah tersebut digunakan untuk tanaman seperti tebu, pengolahan tanah tidak hanya dilakukan dengan pengapuran dan pemberian pupuk anorganik, tapi juga membutuhkan bahan organik yang cukup besar. Yang ketiga, potensi untuk komoditi perkebunan dengan tetap mempertahankan adanya cover crop dan bahan organik akan berfungsi untuk mempertahankan kelembaban tanah dan meningkatkan retensi terhadap air. Oke, adapun jenis pemanfaatan tanah oksisol, yang pertama ialah menjadikan hutan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global di permukaan bumi ini. Yang kedua, permukaan tanah harus tertutupi oleh tanaman penutup tanah, karena apabila permukaan tanah terbuka bisa menyebabkan erosi dan mengintensifikasikan pelapukan tanah. Dapat juga terjadi pengerasan tanah karena adanya Fe atau zat besi yang tinggi di tanah oksisol tersebut. Yang ketiga, untuk tanaman pangan, pengelolaan tidak hanya dilakukan pemupukan unsur anorganik atau pengapuran, tetapi juga diperlukan adanya masukan bahan organik yang cukup besar untuk mempertahankan kondisi tanah oksisol tersebut. Baik, adapun tanah oksisol mengalami perkembangan di daerah tropis dan subtropis dengan lingkungan yang memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi. Tanah oksisol meliputi sekitar 8% dari daratan dunia,
Sedangkan di Indonesia, total luas tanah ini sekitar 14,11 juta hektar ataupun 7,5% dari total luas lahan di Indonesia. Ada beberapa daerah penyebaran di Indonesia. Yang pertama yaitu di Sumatera Selatan dengan luasan 2,82 juta hektar. Di Irian Jaya 2,41 juta hektar. Kalimantan dengan luasan 2,06 juta hektar. Kalimantan Barat sekitar 1,79 juta hektar. Di Jambi 1,14 juta hektar dan Lampung 1,01 juta hektar. Ciri khas tanah oksisol. Tanah yang termasuk ordo oksisol merupakan tanah tua sehingga mineral mudah lapuk, tinggal sedikit. Kandungan liat tinggi tetapi tidak aktif sehingga kapasitas tukar kation atau KTK sangat rendah, yaitu kurang dari 16 ME per 100 mg liat. Banyak mengandung oksida-oksida besi atau oksida aluminium. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tanah oksisol ini menunjukkan batas-batas horizon yang tidak jelas. Tanah yang memiliki horizon oksik atau kandik dengan cadangan mineral yang sedikit. Dengan sistem klasifikasi lama adalah termasuk tanah latosol, yaitu latosol merah dan latosol merah kuning, lateritik atau pozolik merah kuning. Tanah oksisol ini kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Tanah ini banyak ditemui di daerah beriklim tropis, basah, dan cocok untuk perkebunan. Tekstur dari tanah oksisol ini halus seperti tanah liat. Untuk warnanya merah hingga kuning. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai tanah oksisol. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.